Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lega Julisti, kakak dari Prodi PGI kelas B. Baiklah, di sini kakak akan menyampaikan tentang makna. Makna terbagi beberapa jenis. Di sini kakak akan menjelaskan 3 jenis saja. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal berasal dari kata leksikon atau artinya kamus. Leksikal berasal dari kata leksikon, artinya kamus. Diartikan sebagai makna yang terdapat di dalam kamus atau mengikuti tulisan kamus. Contohnya seperti doa, permohonan, harapan, dan permintaan. Yang kedua, ada makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contohnya, saya berangkat ke pasar dengan kuda. Yang ketiga, ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang mengandung emosi tertentu atau nilai emosi tertentu. Bisa disebut dengan perspektif tertentu. Contohnya seperti mereka berusaha berebut kursi pemilu dan arti kursi bukan tempat duduk yang berkaki 4, melainkan merupakan hiasan atau jabatan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kita beralih ke materi yang kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua. Materi kedua di sini ada kata. Kata dalam bahasa Indonesia adalah bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis atau subjek, objek, predikat, dan keterangan dalam suatu kalimat. Jenis-jenis kata itu seperti kata kerja atau verba. Jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan sebuah tindakan, pengalaman, keberadaan, atau seluruh bentuk aktivitas dinamis lainnya. Contoh, makan, duduk, minum, berdiri. Yang kedua itu kata benda atau nomina. Merupakan jenis kata yang mengarah dalam segala hal yang dapat dibedakan. Contoh kata benda di sini ada manusia, ilmu, makanan, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi kedua. Kita lanjut materi yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu frasa atau frase. Adalah gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Artinya, frasa hanya terdiri sendiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja. Bisa juga hanya terdiri dari verba. Atau bisa diawali dengan preposisi. Adapun jenis-jenis frasa verba atau frasa kerja adalah frase kerja yang diduduki fungsi kata kerja yang mengganti kata kerja pada kalimat. Contohnya seperti sedang sakit dan akan tiba. Yang kedua ada frase adjektiva atau frase sifat. Frase sifat yang menduduki fungsi kata sifat atau menggantikan kata sifat pada kalimat. Frase adjektiva atau frase sifat dapat ditambahkan imbuhan ter untuk mewakili kata paling. Contohnya tersulit, sangat panas, sangat pintar, mahal sekali, sangat cepat, dan lain-lain. Kita beralih ke materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu klausa. Klausa merupakan satu gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Jenis kata yang pertama klausa bebas merupakan klausa yang strukturnya terdiri dari subjek dan predikat dan bisa menjadi satu kalimat utuh. Contohnya, adik menabung, kakak belajar, dia menangis. Yang kedua, ada klausa terikat. Merupakan klausa yang strukturnya hanya terdiri dari subjek atau predikat saja dan tidak bisa menjadi suatu kalimat. Contoh, sementara waktu, tengah mencuci motor, sejak masih anak-anak. Dan di sini kalimat adalah satuan bahasa yang umumnya terdiri
dari subjek dan predikat yang diakhiri intonasi atau nada suara, final atau jika dalam bentuk media tulis akan diakhiri tanda titik. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.